selamat datang di video tutorial kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Bagus Budi Laksono, kelahiran tahun 94. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Telkom University angkatan 2011. Nah, untuk kali ini saya akan berperan sebagai Oikawa Surara. Jadi Oikawa Surara merupakan sisi lain dari Bagus Budi Laksono yang mendedikasikan diri sebagai programmer LabVIEW, dan fokus kali ini merupakan LabVIEW dengan konsep image processing. Nah, kebetulan image processing ini juga merupakan fokus TA dari Bagus Budi Laksono. Baiklah, langsung saja saya Oikawa Surara, kita mulai video pelatihan kali ini. Nah, sebelumnya kita telah menyimpan file tutorial minggu kemarin. Hasil akhirnya adalah membuat perekaman sebuah video atau kita grab video. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba membuat lagi dari awal atau mereview yang sebelumnya, dimana kita akan mengganti kamera yang digunakan. Sebelumnya kita menggunakan kamera webcam bawaan dari laptop. Sekarang kita menggunakan HD webcam Logitech C525. Ya. Nah, sebelumnya kita akan mendelete while loop yang ada di sini. Kita akan mencoba untuk melakukan snapping picture terlebih dahulu. Kita akan melakukan snapping picture sebanyak 1 kali. Nah, seperti biasa, sebelum melakukan capturing, kita harus mengetahui session name dari sistem yang akan kita gunakan. Seperti biasa, kita harus mengecek NIMAX atau Measurement Automation Explorer. Nah, kita akan mengecek apakah sudah connect terhadap LabVIEW atau belum. Nah, dapat dilihat jika sistem sudah menampilkan gambar kita, berarti hardware yang kita gunakan telah connect terhadap sistem LabVIEW yang sudah ada. Nah, kemudian kita coba run. Ya, di sini dapat terlihat bedanya karena webcam yang saya gunakan sekarang memerlukan waktu startup yang lebih sebentar. Kemudian kita akan melakukan snap berkali-kali menggunakan tipe while loop. Kemudian kita run. Seperti berbentuk video, tapi dia sistemnya itu terpatah-patah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan grab. Sistem grab dia tidak bisa dilakukan hanya dengan grab saja, tapi kita perlu mengkonfigur kamera agar dia dapat melakukan grabbing picture. Kemudian kita bersihkan sistemnya, kemudian kita run. Nah, sejauh ini kita telah mereview hasil akhir dari sistem yang sebelumnya kita buat pada tutorial sebelumnya kita buat. Nah, pada kali ini kita akan melakukan saving file yang telah kita buat tadi. Nah, untuk tipe file save-nya itu sendiri kita menggunakan tipe JPEG, karena tipe file JPEG ini merupakan tipe file yang memiliki detail citra yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe file lainnya, sehingga tipe file JPEG ini biasanya dipakai untuk foto-foto kita yang bersifat normal dan formal. Nah, sedangkan untuk tipe file yang lain itu biasanya digunakan hanya sebagai ekstraksi ciri saja, seperti itu. Nah, sebelumnya yang kita butuhkan adalah
kita replace terlebih dahulu sistem ini dengan menggunakan sistem yang awal tadi, dimana kita akan menggunakan snapping picture. Nah, selain itu juga kita, karena dia harus melakukan writing ke dalam salah satu tipe file tertentu, kita cukup melakukan writing satu kali saja. Nah, sehingga kita akan menggunakan dia while loop. While loopnya kita akan buat for loop dengan loop count yang kita gunakan adalah 1. Fungsinya adalah dia hanya melakukan looping sebanyak 1 kali. Stop buttonnya kita akan delete. Nah, lantas kita akan melakukan saving file tersebut. Nah, untuk save-nya, ya, setelah kita membuat sistem seperti ini, kita akan melakukan penyimpanan dengan tipe file JPG. Nah, fungsinya ada pada Fusion Utilities, kemudian Files, lalu image write file to. Nah, di sini kita dapat memilih banyak tipe file. Kemudian image yang akan kita gunakan. Nah, kenapa sistem ini mengalami error pada wiring ini? Karena output di sini bukan output yang bersifat matrix. Tunnel mode-nya kita harus ganti menggunakan last value, dimana last value matrix yang dia simpan adalah nilai terakhir dari image yang kita dapatkan. Nah, kemudian untuk file path ini kita dapat menggunakan control. Nah, kemudian kita bisa menentukan sistem ini akan menyimpan gambar pada posisi di mana. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyimpannya dengan nama processed. Nah, di sini terdapat banyak. Nah, tapi untuk melakukan saving cukup dengan menggunakan sistem ini saja. Setelah itu kita akan coba run. Nah, kemudian kita akan coba untuk melihat gambar yang telah tercipta tadi, apakah sama atau tidak. Ya, dapat dilihat gambar yang kita hasilkan tadi itu sama dengan yang sebelumnya, dengan yang ini. Nah, kemudian setelah di save, tentu saja kita dapat melakukan processing yang lainnya yang lebih bisa kita aplikasikan. Nah, tapi perlu diingat juga, save dan load pada satu sistem itu tidak diperbolehkan, sehingga kita perlu membuat sistem yang baru. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan mencoba melakukan edge detect, Kenny edge detector. Nah, seperti sebelumnya telah dijelaskan, Fusion modul ini pada LiveView itu diprakarsai oleh dua software. Pertama adalah Fusion Acquisition yang memungkinkan kita untuk melakukan pengcapturean gambar. Kemudian yang kedua adalah Fusion Development Module. Nah, ketika kita telah menyimpan Fusion Development Module, maka kita akan mendapatkan image processing seperti ini. Di sini banyak sekali untuk sistem-sistemnya. Nah, baiklah sebelumnya sistem yang kita akan melakukan image processing berupa Kenny Edge Detection. Nah, untuk sistem Kenny Edge Detection itu sendiri dia tidak bisa digunakan secara real time dalam sistem ini, sehingga kita perlu melakukan loading image, file,
di save ya sebelumnya. Proses nah seperti biasa untuk image ini kita akan menggunakan image create. Image name kita gunakan untitled, new image kita masukkan ke image, kemudian error out ini kita masukkan ke error in. Nah lalu kita akan menggunakan sistem image processing. Image canny, image out akan masuk ke image source. Kemudian untuk filter parameter ini kita akan menggunakan controller. Nah, untuk outputnya seperti biasa vision dan image display. Kemudian kita lakukan place and drag. Image out akan kita gunakan image. Kemudian kita akan coba run. Kita zoom to fit. Nah, kita akan bermain-main dengan nilai threshold yang digunakan. Nah, untuk nilai threshold ini dia didapat dengan penyesuaian Gaussian filter yang ada pada operator canny. Nah, seperti kita ketahui, dalam canny itu dia melalui tiga tahapan. Nah, pertama dia akan melakukan filtering Gaussian filter, dimana fungsi Gaussian itu selain menghilangkan noise, dia juga akan membuat edge citra itu lebih terlihat seperti ini. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan Gaussian filter, dia akan melakukan sistem black and white. Nah, dengan sistem black and white ini, edge itu akan lebih terlihat dengan warna kontras hitam dan putih. Kemudian menggunakan operator sederhana dalam pengoperasian edge detector, sehingga didapatlah sistem yang seperti ini. Nah, operator edge detection itu sendiri banyak macamnya. Yang paling terkenal adalah Prewitt, Sobel, dan operator sederhana. Operator sederhana itu merupakan turunan dari gambar yang kita gunakan. Jadi dia melakukan penurunan, kemudian dia menggunakan perkalian dengan matriks sederhana 2x2. Nah, untuk Prewitt dan Sobel dia menggunakan matriks dengan window 3x3. Nah, untuk Canny dia bisa bervariasi untuk window size-nya. Mengingat sebelum masuk ke dalam proses edge detector, dia menggunakan filtering Gaussian filter seperti itu. Nah, untuk yang processing kali ini kita akan save file ini dengan nama tutorial kamera 2 edge, sehingga setelahnya kita akan melakukan pengoperasian yang lebih lagi dengan menggunakan edge detection yang kita punya. Baiklah, terima kasih telah mengikuti tutorial kali ini.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.